Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Melisa Putri, lalu ada teman saya, Rizka Citra, juga ada Tian Abdullah. Kami di sini akan mempresentasikan profil usaha rumahan yang untuk memenuhi tugas yaitu mata kuliah seminar akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Yusef Ria. Kita mulai presentasinya. Profil usaha, nama usahanya itu ada Vanilla Cakes yang pemiliknya Ratna Yuningsih beralamatkan Kampung Cipami, Desa Citeko, Kecamatan Pleret, memiliki produk yaitu ada puding lumut, Black Forest, sticky rice mango, kue ketan, cibai, dan donat kukus. Deskripsi usaha rumahan ini menjual berbagai macam dessert yang dibuat sesuai pesanan pelanggan. Artinya, dessert hanya diproduksi saat ada pesanan masuk. Bisnis ini tidak melakukan promosi khusus atau memasang spanduk di tempat produksi, tetapi menggunakan future story di WhatsApp untuk memasarkan produksinya. Setelah menerima pesanan, pemilik bisnis akan menyiapkan bahan-bahan dan membuat dessert sesuai pesanan. Ini memastikan bahwa dessert yang disajikan selalu segar dan berkualitas tinggi karena dibuat saat pesanan diterima. Dessert dapat dikirim langsung kepada pelanggan atau disepakati cara pengirimannya. Kelebihan dari bisnis ini yaitu fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyajikan dessert sesuai pesanan dan kualitasnya dijamin segar karena diproduksi saat dipesan. Meskipun tanpa promosi besar-besaran, dengan hanya menggunakan fitur WhatsApp, Story memungkinkan bisnis ini untuk mencapai pelanggan dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Berikut data dari produk yang kami wawancarai, yaitu pertama ada puding lumut dengan biaya bahan baku langsungnya, ada agar-agar kit plain dengan harga 3.000, masing-masing harganya 3.000, total jumlahnya ada 3 dengan jumlah 9.000. Lalu ada santan kara, masing-masingnya 3.000, totalnya ada 3 dengan harga 9.000. Lalu ada 4 butir telur, harga 7.500, gula putih 1.150 gram dengan harga 17.250. Lalu ada garam dengan harga 2.000 rupiah, ada vanili 1.500 rupiah, pasta pandan 4.000 rupiah, lalu ada cup 80 ml dengan 2 pak masing-masing harganya 18.000, totalnya 36.000 rupiah. Lalu ada sendok plastik 1 pak 4.000 rupiah, ada kantong kresek 1 pak itu 6.000 rupiah. Total dari biaya bahan baku langsungnya 96.250 rupiah. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja langsung dengan 1 orang pekerja, ada biaya overhead dengan promosi harga 5.000, lalu ada isi ulang tabung gas dengan harga 24.000, totalnya 29.000. Di sini ada aset. Yang pertama ada panci dengan harga 80.000, ada kuis harga 12.000, gelas ukur harga 10.000 rupiah, mangkok 5.000 rupiah, sendok dan garpu 5.000 rupiah, kompor gas 350.000 rupiah, tabung gas 150.000 rupiah, regulator 90.000 rupiah, wajan 65.000 rupiah, spatula 2 buah 10.000 rupiah, lalu ada serok 20.000 rupiah, mixer 700.000 rupiah, langsung 95.000 rupiah, baskom 20.000 rupiah, parutan keju 5.000 rupiah dengan total
asetnya 1.617.000. Lalu ada biaya operasional dengan transportasi 3 kali, masing-masing sekali transportasinya ada 6.000 dengan total 18.000 rupiah. Lalu di sini ada produk yang kedua yaitu Cibai. Biaya bahan baku langsungnya ada tepung tapioka 250 gram seharga Rp5.000, kulit lumpia 2 pak dengan masing-masing harga Rp8.000, totalnya Rp16.000, daun bawang Rp1.000, cabai merah kering Rp12.000, minyak Rp16.000, dan styrofoam 33 pieces dengan harga Rp7.920.000. Total dari biaya bahan langsungnya ada Rp57.920.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung dengan satu pekerja, ada biaya overhead, isi ulang tabung gas seharga Rp24.000, promosi Rp6.000 dengan total Rp30.000. Lalu ada produk yang ketiga yaitu donat kukus. Biaya bahan langsungnya ada tepung terigu 1 kilo dengan harga Rp9.000, pemipam 25 gram dengan Rp2.500, pasta strawberry dengan harga Rp15.000, bubuk coklat Rp15.000, bubuk tiramisu Rp15.000, coklat chips Rp2.000, telur 250 gram seharga Rp7.500, mentega 150 gram Rp1.800, susu bubuk 100 gram Rp3.200, gula 150 gram Rp2.400, keju sepertiga kemasan dan harga Rp4.000, minyak 180 ml Rp3.650, tinwall 350 ml dengan 19 pieces masing-masing harga Rp800 dengan total Rp15.200. Lalu ada tinwall dengan 500 ml ada 9 pieces dengan masing-masing harga 1.000, totalnya ada 9.000. Lalu kantong kresek dengan 28 pieces seharga Rp1.680.000. Lalu total dari biaya bahan baku langsungnya Rp44.500. Ada biaya tenaga kerja langsung dengan satu pekerja, lalu ada biaya overhead dengan isi ulang tabung gas harga Rp24.000, promosi Rp6.000 dengan totalnya Rp30.000. Selanjutnya ada perhitungan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizka Citra Rahmawati. Kepada Rizka Citra dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih. Oke, di sini itu untuk harga pokok, perhitungan harga pokok produksi yang pertama itu adalah puding lumut. Untuk HPP-nya itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung juga ditambah biaya overhead. Nah, untuk HPP-nya itu di sini sudah tertera Rp96.250 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya itu tidak ada, dan juga ditambah untuk biaya overhead-nya sebesar Rp29.000 menjadi Rp125.250. Dan untuk harga pokok penjualan per unit dari puding lumut ini adalah harga pokok produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Dikarenakan satu kali produksi untuk puding lumut ini mendapatkan 100 unit, sehingga harga pokok produksi penjualan per unitnya itu adalah Rp125.250 dibagi 100 unit, yang menjadi harga satuan per unitnya itu adalah 1.253, dan untuk harga jualnya itu sebesar 2.000 per pieces. Oke, yang kedua ada Cibai. Di sini itu harga pokok produksinya masih sama untuk rumusnya, dan sudah dituliskan bahwa harga biaya bahan baku langsung itu sebesar Rp57.920 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya ini tidak ada, dan ditambah biaya overhead-nya sebesar Rp30.000, sehingga harga pokok produksi itu adalah Rp87.920. Untuk harga pokok penjualan per unitnya itu
Rp87.920 dibagi 99 unit karena satu kali produksi cibai menghasilkan 99 unit cibai. Sehingga harga pokok penjualan per unit untuk cibai adalah Rp888. Untuk harga jual, penjual di sini menyimpan harga 2.000 per buah. Sehingga harga jualnya itu Rp6.000 dengan isi 3 buah yang dijual dalam satuan box. Produk yang terakhir adalah donat kukus yang telah diproduksi dengan harga pokok produksi untuk biaya bahan baku langsungnya itu Rp44.500 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya itu tidak ada dan biaya overhead-nya Rp30.000 sehingga harga pokok produksinya itu adalah Rp74.500 dengan harga pokok penjualan per unit yang dibagi jumlah unit yang diproduksinya itu sebanyak 130 unit. Sehingga harga pokok penjualan per unitnya itu adalah Rp74.500 dibagi 130 unit, yang mana hasilnya adalah Rp573. Harga jual untuk donat kukus ini adalah Rp2.000 per buah. Untuk harga jualnya ini disimpan di dalam tin wall yang mana memuat 4 buah atau 6 buah. Untuk harga yang 4 buah itu dijual sebesar Rp8.000 dan untuk yang 6 buah dijual sebesar Rp12.000. Nah, untuk transaksi ini pada tanggal 7 Maret 2024 kami mewawancarai apa yang telah dibeli oleh penjual dan kami mendapatkan data sebagai berikut. Yang telah dibeli bahan baku untuk membuat puding lumut itu sebesar Rp127.500 dengan rincian agar-agar kit plain dengan harga masing-masing Rp3.000 dibeli 3 bungkus menjadi Rp9.000. Untuk santan kara membeli 3 yang masing-masing Rp3.000 sehingga menjadi Rp9.000. Lalu 4 butir telur yang mana beratnya sebesar 250 gram. Harganya itu adalah Rp7.500. Lalu gula putih sebanyak 1.500 gram. Harganya Rp22.500. Garam yang hanya dibeli dengan Rp2.000. Vanili seharga Rp1.500. Pasta pandan seharga Rp4.000. Cup 80 ml 2 pak dengan masing-masing seharga Rp18.000 sehingga menjadi Rp36.000. Mohon maaf. Sendok plastik 1 pak sebesar Rp4.000. Kantong plastik 2 pak masing-masing Rp3.000 sehingga seharga Rp6.000. Lalu kantong plastik, mohon maaf, isi ulang tabung gas seharga Rp24.000 dan 1 dus karton dengan harga Rp2.000. Lalu pada tanggal 7 Maret juga dilakukannya transportasi yang harganya Rp6.000 bolak-balik. Pada 8 Maret, biaya promosi diberlakukan karena membayar untuk biaya promosi di story WhatsApp sebesar Rp5.000. Dan penjualan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan 100 pieces puding lumut dijual habis menjadi Rp200.000 untuk pendapatan. Pada tanggal 14 Maret 2024 juga dibeli bahan baku untuk membuat cibai dengan seharga Rp86.000 dengan rincian sebagai berikut. Tepung tapioka 250 gram seharga Rp5.000. Kulit lumpia 2 pak masing-masing Rp8.000 seharga Rp16.000. Daun bawang dibeli dengan seharga Rp1.000 saja. Cabai merah kering dibeli seharga Rp12.000. Minyak 1 liter seharga Rp16.000. Styrofoam 50 pieces seharga Rp12.000. Dan isi ulang tabung gas seharga Rp24.000.
pada tanggal 14 Maret 2024 juga terjadi biaya transportasi untuk membeli bahan baku tersebut seharga 6.000 bolak-balik, dan keesokannya pada tanggal 15 Maret 2024 adanya biaya promosi untuk mempromosikan Cibai sebesar Rp6.000. Pada tanggal 15 Maret 2024 juga penjualan terjadi sebanyak 33 box yang masing-masing isi satu boxnya itu adalah 3 Cibai seharga Rp198.000. Untuk pada tanggal 21 Maret 2024 juga terjadi pembelian bahan baku untuk membuat donat kukus lumer seharga Rp149.350 dengan rincian sebagai berikut. Tepung terigu 1 kg seharga Rp9.000, permimpan 50 gram seharga Rp5.000, pasta stroberi seharga Rp15.000, bubuk coklat seharga Rp15.000, bubuk tiramisu seharga Rp15.000, Choco Chips seharga Rp2.000, telur 250 gram sebanyak 4 butir seharga Rp7.500, mentega 500 gram seharga Rp6.000, susu bubuk 250 gram seharga Rp8.000, keju sepertiga kemasan seharga kejunya itu satu kemasan seharga Rp12.000. Sedangkan yang digunakan hanya sepertiga kemasan saja. Untuk minyak 180 ml seharga Rp3.650. Tinwolnya itu untuk wadahnya 350 ml 19 pieces yang masing-masing Rp800 menjadi seharga Rp15.200. Untuk tinwol yang ukuran 500 ml 9 pieces masing-masing seharga Rp1.000 sehingga harganya adalah Rp9.000. Kantong kresek 1 pak seharga Rp3.000 dan isi ulang tabung gas seharga Rp24.000. Tanggal 21 Maret 2024, transportasi juga menjadi biaya untuk membeli bahan baku seharga Rp6.000, dan keesokannya tanggal 22 Maret 2024 biaya promosi seharga Rp6.000 dibayarkan. Dan pada hari itu juga, tanggal 22 Maret 2024, penjualan 19 box donat kukus isi 4 seharga Rp152.000 menjadi pendapatannya. Dan ada 9 box donat kukus isi 6 yang menjadi Rp180.000 untuk pendapatan. Terima kasih untuk Rizka Citra yang sudah memaparkan tentang perhitungan dan transaksi. Lalu selanjutnya ada pemaparan tentang jurnal, juga buku besar, yang akan disampaikan oleh Pian Abdullah. Kepada Pian Abdullah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Mel untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan di bagian jurnal umumnya. Di sini ada beberapa jurnal yang dibuat dari transaksi-transaksi yang sudah dijelaskan oleh Teh Rizka Citra. Untuk tanggal 7 Maret 2024 dengan referensi JU 001 dibeli bahan baku untuk membuat puding lumut dengan jurnal persediaan pada kas tunai sebesar 127.500. Kemudian di tanggal 7 Maret juga ada transportasi dengan jurnal beban transport pada kas tunai seharga Rp6.000. Kemudian di tanggal 8 Maret 2024 biaya promosi beban iklan pada kas tunai seharga Rp5.000. Kemudian di tanggal 8 Maret juga 2024 ada penjualan 100 piece puding lumut kas tunai pada penjualan seharga Rp200.000. Kemudian di sini dicatatkan HPP-nya sebesar Rp125.250 pada persediaan Rp125.250. Kemudian di tanggal 14 Maret 2024 dibeli bahan baku untuk membuat cibai seharga Rp86.000 di persediaan, kemudian kas tunai Rp86.000. Kemudian di 14 Maret 2024 transportasi beban transport pada kas tunai sebesar Rp6.000. Kemudian di tanggal 15 Maret 2024
ada beban iklan pada kas tunai sebesar Rp6.000. Kemudian di tanggal 15 Maret juga ada penjualan 33 box Cibai, kas tunai pada penjualan seharga Rp198.000. Kemudian di tanggal 15 Maret juga ada pencatatan HPP pada persediaan sebesar Rp87.920. Kemudian ada di tanggal 21 Maret 2024 dibeli bahan baku untuk membuat donat kukus lumer. Persediaan pada kas tunai seharga Rp149.350. Kemudian di tanggal 2024 dibayar transportasi beban transport pada kas tunai seharga Rp6.000. Kemudian di tanggal 22 Maret 2024 ada biaya promosi beban iklan pada kas tunai seharga Rp6.000. Kemudian di tanggal 22 Maret 2024 penjualan 9 box donat kukus isi 4 donat. Kas tunai pada penjualan sebesar Rp152.000. Kemudian di tanggal 22 Maret ada penjualan 19 box donat. Di sini pencatatan HPP pada persediaan Rp43.554. Kemudian di tanggal 22 Maret juga dijual 9 box donat kukus isi 6 donat. Kas tunai pada penjualan Rp108.000. Kemudian di tanggal 22 Maret penjualan 9 box donat, pencatatan HPP pada persediaan sebesar Rp30.946. Nah, oke, di sini langsung saja kita ke neraca lajur ya. Di sini ada saldo awal dari kas tunai sebesar Rp287.670. Kemudian di pergerakannya di debit ada 658.000, kemudian di kredit ada Rp397.850, kemudian saldo akhir kas adalah Rp547.820. Kemudian di pergerakan perlengkapan, pergerakan persediaan, mohon maaf, ada Rp362.850 pada debit, sisi debit, kemudian kredit ada Rp287.670, sehingga saldo akhirnya adalah Rp75.180. Selanjutnya di peralatan ada saldo awal sebesar Rp1.617.000, kemudian saldo akhirnya Rp1.617.000. Kemudian modal usaha sebesar Rp1.904.670. Kemudian saldo akhirnya adalah Rp1.904.670. Selanjutnya ada penjualan di sini sebesar 658.000. Kemudian HPP sebesar Rp287.670. Kemudian ada beban transport sebesar Rp18.000. Selanjutnya ada beban iklan sebesar Rp17.000. Kemudian sehingga bisa disimpulkan bahwa di dalam laba rugi dengan penjualan sebesar Rp658.000, juga HPP Rp287.670, kemudian beban transport Rp18.000 dan juga beban iklan Rp17.000, maka laba yang dihasilkan oleh usaha rumahan ini sebesar Rp335.330. Seperti itu. Terima kasih Teh Mel. Oke, terima kasih Kang Pian yang telah menjelaskan jurnal buku besar dan neraca lajurnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami yang sudah memaparkan presentasi yang sudah ditugaskan untuk mata kuliah seminar akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.